Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di pertemuan ketiga mata kuliah manajemen pengambilan keputusan. Setelah pada pertemuan kedua kita memahami definisi keputusan, tahap pengambilan keputusan, klasifikasi keputusan, serta proses pengambilan keputusan, maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk mengenali karakteristik para pengambil keputusan, serta bagaimana perbedaan pendekatan, gaya, dan kecenderungan mereka dalam menghadapi risiko dapat memengaruhi proses dan hasil keputusan strategis. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah manajemen pengambilan keputusan yaitu, mahasiswa diharapkan mampu 1. Memahami konsep dasar pengambilan keputusan. 2. Mengidentifikasi tipe karakteristik pengambil keputusan. 3. Menganalisis dampak karakteristik terhadap kualitas keputusan. 4. Menafsirkan visualisasi dan grafik risiko. 5. Memahami dan mengklasifikasikan tipe-tipe pengambil keputusan menurut Erich Fromm. 6. Mengevaluasi implikasi tipe keputusan terhadap organisasi. 7. Mengembangkan kemampuan refleksi diri dalam pengambilan keputusan. Definisi karakteristik. Kepemilikan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang mampu memberi pengaruh besar bagi setiap pembuatan keputusan yang dibuat. Suatu keputusan akan menjadi lebih memiliki mutu dan sesuai dengan harapan jika keputusan tersebut dibuat dengan memahami berbagai karakteristik dari para pemakai keputusan tersebut. Karena inti dari ilmu manajemen adalah mampu membuat dan memberikan keputusan yang bersifat aspiratif atau memuaskan banyak pihak. Dalam bab ini kita akan membahas tentang karakteristik dan manajemen keputusan dengan berbagai keterkaitannya. Karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya itu memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Karakteristik pengambilan keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik pengambilan keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan, maka ada faktor yang turut mempengaruhinya yaitu karakteristik sang pengambil keputusan. Latar belakang karakter ini menjadi bagian yang dominan untuk dikaji sebagai bahan analisis pendukung tentunya. Karakteristik tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 3 yaitu 1. Risk avoider, atau takut pada risiko. 2. Risk indifference, atau hati-hati pada risiko. 3. Risk seeker, risk lover, atau mendekati risiko. Yang pertama, risk avoider, atau takut pada risiko. Karakteristik risk avoider dianggap menempati posisi yang aman dan jauh dari risiko. Sehingga mereka yang menempatkan diri dengan kepemilikan karakteristik ini cenderung memiliki aset yang terjaga, karena ia tidak pernah ingin memasuki wilayah spekulasi. Adapun ciri-ciri dari pemilik karakteristik risk avoider adalah 1. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya, bahkan ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari risiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. 2. Secara umum pebisnis yang berkarakter seperti ini cenderung melakukan tindakan yang biasanya disebut dengan safety player. 3. Maka mereka penganut risk avoider cenderung sulit menjadi pemimpin dan lebih banyak menjadi follower bukan seorang inovator. 4. Namun yang harus kita pahami bahwa hampir semua investor adalah bertipe penghindar risiko. Dalam artian mereka tidak ingin menanggung risiko yang akan timbul dalam bentuk kerugian yang akan timbul di kemudian hari. 5. Bagaimanapun investasi selalu dilihat sebagai bentuk usaha mencari keuntungan dalam bentuk finansial di kemudian hari, terhadap sejumlah dana yang telah ditanamkan saat ini. 6. Ciri utama, bagi penghindar risiko. Utilitasnya akan menurun dengan cepat begitu kerugian yang diderita semakin membesar meningkat. Sedangkan utilitas untuk jumlah yang positif tidak tumbuh dengan cepat, secepat perolehan uang. 7. Oleh karena sifat penghindar risiko dinyatakan dengan premi risiko yang positif, maka kurvanya akan selalu berada di sebelah kiri atas dari garis netral, garis putus-putus. Dengan perkataan lain kurva utilitasnya berbentuk cekung konkev apabila dilihat dari bawah. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik risk avoider ada baiknya kita lihat dalam grafik
Gambar berjudul, Posisi Risk Avoider secara teknikal, menunjukkan hubungan antara tingkat risiko, sumbu X, dan Return on Investment atau ROI, sumbu Y. Grafik ini menggambarkan tipe pengambil keputusan risk avoider, yaitu individu atau organisasi yang menghindari risiko tinggi. Dalam grafik, posisi risk avoider berada di bagian awal kurva, di mana ROI sudah dianggap cukup tetapi risiko masih rendah hingga sedang. Mereka cenderung berhenti mengambil keputusan lebih lanjut ketika keuntungan telah tercapai dalam batas aman, dan enggan melanjutkan ke tingkat risiko yang lebih tinggi meskipun berpotensi memberikan ROI lebih besar. Pendekatan ini mencerminkan gaya pengambilan keputusan yang konservatif, hati-hati, dan mengedepankan stabilitas. Meskipun aman, tipe ini bisa kehilangan peluang untuk pertumbuhan lebih besar karena menghindari ketidakpastian. Secara keseluruhan, grafik ini menjelaskan bahwa risk avoider lebih fokus pada keamanan dan kepastian hasil, bukan pada potensi keuntungan maksimal. Yang kedua, risk indifference, atau hati-hati pada risiko. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Sikap netral terhadap risiko sebenarnya sebetulnya merupakan sikap antara dua sikap yang ekstrim yaitu sikap penghindar dan pencari risiko. Adapun ciri-ciri karakteristik risk indifference, hati-hati pada risiko, adalah 1. Seorang pengambil keputusan dengan sikap netral terhadap risiko ialah mereka yang menilai uang seperti apa yang tercantum as its face value, tak akan membeli asuransi kerusakan sebab nilai premi akan lebih tinggi dari nilai harapan yang hilang. 2. Namun bagi mereka yang menganut karakter seperti ini dengan kecenderungan kehati-hatian yang begitu tinggi maka biasanya setelah keputusan tersebut diambil ia tidak akan mengubahnya begitu saja. 3. Bagi kalangan bisnis mereka menyebut orang dengan karakter seperti ini secara ekstrim sebagai tipe peragu. 4. Setiap tindakan yang mereka lakukan cenderung selalu berusaha menjaga image di mata publik. Kadangkala sikap ini telah menyebabkan publik melihat yang bersangkutan berusaha menempatkan konsep pencitraan yang stabil. 5. Setiap keputusan yang dibuat dilakukan dengan analisa yang mendalam serta memikirkan dampaknya ke depan, termasuk dampak dari segi internal dan eksternal, sehingga keputusan yang dibuat dianggap dan bisa dikatakan bijaksana namun lambat atau terlalu lama diputuskan. 6. Pada umumnya, sikap netral terhadap risiko hanya benar pada suatu jumlah uang dalam batas tertentu. Ini terbukti dengan adanya perusahaan-perusahaan besar tanpa memiliki asuransi kerusakan. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik risk indifference ada baiknya kita lihat dalam grafik sub. Gambar berikut menunjukkan hubungan antara tingkat risiko, sumbu X dan Return on Investment atau ROI, sumbu Y. Grafik ini menggambarkan tipe pengambil keputusan risk indifference, yaitu individu atau organisasi yang bersikap netral terhadap risiko. Dalam grafik, posisi risk indifference ditunjukkan dengan garis lurus diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Garis ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan risiko akan diikuti oleh kenaikan ROI dalam jumlah yang dianggap sepadan. Artinya, pengambil keputusan tidak terlalu menghindari risiko, tetapi juga tidak mencarinya secara aktif, selama risiko tersebut diimbangi dengan return yang layak. Mereka bersikap rasional dan objektif, menilai setiap keputusan berdasarkan keseimbangan antara risiko dan hasil. Jika suatu pilihan memberikan ROI yang cukup besar untuk mengkompensasi risiko yang ditanggung, maka keputusan tersebut akan diambil. Pendekatan ini mencerminkan gaya pengambilan keputusan yang logis dan seimbang, tidak terlalu konservatif seperti risk avoider, namun juga tidak agresif seperti risk seeker. Tipe ini cocok dalam situasi yang memerlukan perhitungan dan evaluasi risiko yang wajar tanpa didorong oleh emosi atau spekulasi berlebih. Secara keseluruhan, grafik ini menjelaskan bahwa risk indifference adalah pendekatan yang mengandalkan keseimbangan proporsional antara risiko dan keuntungan, menjadikannya netral dan objektif dalam pengambilan keputusan bisnis atau investasi. Yang ketiga, risk seeker, risk lover, atau mendekati risiko. Sikap seseorang dalam menghadapi risiko sangat tergantung pada beberapa hal, yaitu sifat dasar orang yang bersangkutan, jenis persoalan yang dia hadapi, situasi yang ada dan faktor lainnya. Adapun karakteristik dari risk seeker, risk lover sebagai berikut.
1. Karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Karena bagi dia semakin tinggi risiko maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. 2. Prinsip seperti ini cenderung begitu menonjol dan mempengaruhi besar terhadap setiap keputusan yang ia ambil. Mereka terbiasa dengan spekulasi dan itu pula yang membuat mereka penganut karakteristik ini selalu saja ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja dan kalaupun berada pada posisi sebagai pekerja maka itu pun tidak akan berlangsung lama. 3. Mental risk seeker atau juga disebut dengan risk lover adalah mental yang dimiliki oleh pebisnis besar dan juga pemimpin besar. Karakter ini juga umumnya dimiliki oleh para pemberontak di mana mereka mau bersusah payah dengan keyakinan akan memperoleh kenikmatan setelah itu yaitu berupa kemenangan. 4. Cenderung menyukai tantangan dan tidak suka berpikir statis. 5. Dalam melaksanakan pekerjaan sangat menghargai proses. Karena proses baginya adalah sebuah pengayaan dalam pembentuk keyakinan secara lebih baik. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik risk seeker, risk lover ada baiknya kita lihat dalam grafik sub. Gambar berjudul posisi dan pergerakan risk seeker atau risk lover menunjukkan hubungan antara tingkat risiko, sumbu X dan return on investment atau ROI, sumbu Y, dari sudut pandang individu atau organisasi yang bersifat agresif terhadap risiko. Dalam grafik, garis pergerakan dimulai dari posisi rendah dan perlahan naik ke atas mengikuti kurva yang melengkung. Menggambarkan bahwa semakin tinggi risiko yang diambil, semakin besar pula ROI yang diharapkan. Ini mencerminkan karakteristik pengambil keputusan tipe risk seeker atau risk lover, yaitu mereka yang justru tertarik untuk mengambil risiko yang tinggi karena melihat adanya potensi keuntungan yang besar. Tipe ini tidak takut terhadap ketidakpastian dan bahkan melihat risiko sebagai peluang. Mereka bersedia menanggung kemungkinan kerugian demi mencapai hasil yang jauh lebih tinggi. Pendekatan ini cocok untuk lingkungan bisnis yang dinamis, inovatif, dan membutuhkan terobosan. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa risk seeker atau risk lover adalah tipe pengambil keputusan yang proaktif dan agresif, yang cenderung memilih jalur dengan risiko tinggi selama ada kemungkinan imbal hasil yang lebih besar. Ini dapat dicontohkan pada seorang entrepreneurship yang memulai usaha dari bawah kemudian berbagai persoalan yang ada. Kekurangan modal, lemahnya SDM, penjualan yang menurun, cadangan yang lemah, dan sebagainya. Namun setelah ia belajar dan mengatasi masalah tersebut selanjutnya ia mulai mengerti bagaimana berbisnis secara baik, dan akhirnya pengalaman telah membimbing ia menjadi lebih arif dan bijaksana dalam masa-masa selanjutnya. Dan kita bisa melihat bahwa mereka yang bertipe risk seeker atau risk lover selalu memulai perjalanan lebih dekat dengan risiko. Dan ketika risiko sudah bisa dikendalikan maka ia akan terus naik untuk terus memperkecil risiko dan memperbesar return on investment. Return on investment adalah perolehan keuntungan dari investasi yang telah ia tanamkan. Jika kita ingin melihat secara lebih jelas bagaimana bentuk penggabungan dari ketiga karakteristik tersebut dalam satu bentuk gambar dapat kita lihat di bawah ini. Selanjutnya kita akan membahas gambar berjudul, bentuk penggabungan tiga perbedaan pengambil keputusan. Gambar berikut menunjukkan hubungan antara utility, manfaat atau kepuasan, di sumbu Y dan monetary outcome, hasil finansial, di sumbu X, yang menggambarkan tiga tipe utama pengambil keputusan berdasarkan sikap terhadap risiko, risk avoider, risk indifference, dan risk seeker. 1. Risk avoider. Kurva cenderung melengkung ke atas namun mendatar, menandakan bahwa seiring meningkatnya hasil finansial, tingkat utilitas meningkat tetapi pada laju stagnan bahkan cenderung menurun. Ini mencerminkan bahwa pengambil keputusan tipe ini cenderung berhati-hati dan lebih menghargai keamanan dibanding potensi keuntungan tinggi. Mereka merasa manfaat dari tambahan uang tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung. 2. Risk indifference, ditunjukkan oleh garis lurus dari titik nol ke kanan atas. Ini menggambarkan bahwa pengambil keputusan bersikap netral terhadap risiko. Kenaikan hasil finansial selalu diikuti dengan kenaikan utilitas secara proporsional. Mereka bersikap rasional dan objektif dalam mengambil keputusan tanpa kecenderungan menghindari atau mengejar risiko. 3. Risk seeker. Kurva melengkung ke atas, yang berarti semakin besar hasil finansial, utilitas atau kepuasannya meningkat dengan lebih tajam. Tipe ini menikmati risiko,
dan memandang potensi imbal hasil tinggi sebagai sesuatu yang sangat memuaskan. Mereka bersedia menerima ketidakpastian demi peluang keuntungan besar. Secara keseluruhan, grafik ini menggabungkan 3 pendekatan dalam pengambilan keputusan berdasarkan preferensi terhadap risiko, yang sangat memengaruhi gaya manajerial dan strategi organisasi dalam menghadapi ketidakpastian. Untuk lebih memperjelas, kita akan membahas menggunakan contoh. Gambar berjudul, Contoh Kondisi Penggabungan 3 Perbedaan Pengambil Keputusan, menunjukkan hubungan antara tingkat risiko, sumbu X, dan tingkat pengembalian atau return, sumbu Y, berdasarkan 3 tipe pengambil keputusan, risk avoider, risk indifference, dan risk seeker. 1. Risk avoider. Kurva melengkung ke atas namun mendatar. Artinya, tipe ini hanya bersedia mengambil sedikit risiko, dan baru mau naikkan risiko jika imbal hasil yang dijanjikan jauh lebih besar. Misalnya, pada risiko 10, returnnya sudah 200, tapi pada risiko 30, kenaikannya hanya sedikit, sekitar 250. Ini menunjukkan preferensi kuat terhadap keamanan. 2. Risk indifference, diwakili oleh garis lurus diagonal. Tipe ini memperlakukan peningkatan risiko dan return secara proporsional. Misalnya, pada risiko 10, return 100, risiko 30, return 200, risiko 40, return 300. Mereka bersikap rasional dan netral terhadap risiko. 3. Risk seeker. Kurva melengkung ke atas lebih tajam. Tipe ini justru mencari risiko tinggi karena percaya bahwa semakin besar risiko, semakin besar pula return yang bisa diperoleh. Misalnya, pada risiko 30, return masih sekitar 200. Tetapi pada risiko 40 langsung melonjak ke 300. Secara keseluruhan, grafik ini menjelaskan bagaimana ketiga tipe pengambil keputusan memiliki respons berbeda terhadap kombinasi antara risiko dan imbal hasil. Perbedaan ini penting dipahami dalam konteks strategi bisnis dan investasi karena akan memengaruhi arah dan keberanian perusahaan dalam mengambil peluang. Dari gambar 2 di atas kita bisa memperhatikan bagaimana perubahan dan pergerakan titik tersebut pada 3 karakteristik pengambil keputusan, di mana terlihat risk seeker akan terus naik ke atas sementara risk avoider akan terus bergerak turun ke bawah. Dengan begitu jika risk avoider ingin bisa naik ke atas ia harus berani melakukan sikap tegas dan berani mengambil risiko pada saat-saat yang sulit. Sebagai bentuk gambaran seorang pebisnis yang memiliki reputasi sebagai seorang yang berani menghadapi tantangan. Dari ketiga karakteristik ini mungkin karakter risk seeker adalah yang paling begitu mendominasi jika dilihat dari segi kedekatannya dengan risiko. Namun tentunya bukan berarti mereka yang lain tidak memiliki kelebihan tapi jika dikaitkan dengan ruang lingkup aktivitas bisnis maka mereka dengan latar belakang mental risk seeker cenderung lebih berani dan tegas daripada yang lain. Tentunya tidak terlepas dari muatan keputusan yang dihasilkan yaitu fokus pada sasaran atau penuh perhitungan bukan hanya sekedar spekulasi saja. Tipe pengambil keputusan. Para pengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan tipe yang dimilikinya. Mengenai karakteristik telah kita bahas di atas. Adapun tentang tipe akan kita bahas di sini. Tipe adalah bagian dari diri seseorang yang terbentuk oleh berbagai latar belakang, seperti kepribadian, intuisi, intelijensi, konsistensi, kompetensi, skill, dan lain sebagainya. Selanjutnya Kamaluddin mengatakan, nilai-nilai tersebut selanjutnya akan tercermin pada keputusan yang diambilnya. Karena itu seorang pengambil keputusan dalam memutuskan suatu keputusan dipengaruhi oleh berbagai jenis tipe. Eri Fromm membedakan 5 tipe. Tipe ketergantungan, tipe eksploitatif, tipe tabungan, tipe pemasaran, tipe produktif. Yang pertama, tipe ketergantungan. Tipe ini cenderung mengandalkan orang lain dalam mengambil keputusan. Mereka percaya bahwa semua hal baik datang dari luar dirinya, sehingga memiliki kecenderungan untuk bergantung pada pendapat, bantuan, atau otoritas orang lain. Keputusan yang diambil sering berubah jika ada masukan dari pihak lain yang mempengaruhinya. Bila keputusan ternyata salah, ia cenderung tidak merasa bertanggung jawab sepenuhnya. Ciri-ciri, pasif, kurang inisiatif, tidak percaya diri, mudah dipengaruhi, sering mengubah keputusan. Implikasi, keputusan sangat dipengaruhi tekanan eksternal, tidak stabil,
menghindari tanggung jawab, menurunkan efektivitas dan konsistensi organisasi. Yang kedua, tipe eksploitatif. Tipe ini kebalikan dari tipe ketergantungan. Ia memanfaatkan orang lain, khususnya bawahan, untuk mencari masukan dan gagasan. Namun, ia sering mengklaim ide tersebut sebagai milik sendiri, meskipun tidak memahami masalah secara mendalam. Tindakan ini mencerminkan manipulasi demi kepentingan pribadi. Ciri-ciri manipulatif, kurang empati, tidak memahami masalah secara utuh, mengklaim ide orang lain. Implikasi, merusak kepercayaan tim, menciptakan budaya kerja yang tidak sehat, menurunkan loyalitas, rawan konflik dalam organisasi. Yang ketiga, tipe tabungan. Tipe ini cenderung tertutup dan egois. Ia mengumpulkan ide, informasi, dan keterampilan untuk memperkuat posisi pribadi, namun enggan berbagi dengan orang lain. Ia lebih fokus pada perlindungan diri daripada kolaborasi, dan enggan menyebarkan ilmu atau potensi untuk kemajuan bersama. Ciri-ciri, tertutup, egois, tidak kooperatif, mengumpulkan ide untuk diri sendiri. Implikasi, menghambat pertumbuhan tim, menurunkan semangat kerjasama, memperkuat dominasi individu dan melemahkan solidaritas. Yang keempat, tipe pemasaran. Tipe ini sangat memperhatikan citra diri dan bagaimana dirinya dipandang oleh lingkungan sekitar. Ia sering menerapkan pendekatan seperti promosi dan iklan dalam menyampaikan ide dan gagasan. Keputusan diambil berdasarkan tren dan permintaan pasar, bukan berdasarkan prinsip atau pertimbangan mendalam. Ciri-ciri, citra diri tinggi, adaptif terhadap lingkungan, fokus pada popularitas, suka mempromosikan diri. Implikasi, keputusan bisa kehilangan prinsip dan arah jangka panjang, terlalu responsif terhadap opini luar, cenderung mengabaikan nilai substansi. Yang kelima, tipe produktif. Tipe ini adalah tipe ideal. Pengambil keputusan dengan tipe ini memiliki visi dan misi jangka panjang, serta penuh semangat inovasi. Ia menghargai kerjasama, bersedia mendengar masukan, dan membuat keputusan berdasarkan pemikiran rasional dan perencanaan matang. Ciri-ciri, visioner, kolaboratif, inovatif, bertanggung jawab, logis. Implikasi, menciptakan keputusan yang berkelanjutan, memperkuat budaya kerja yang sehat, meningkatkan daya saing, membangun tim yang solid dan adaptif. Demikian pembahasan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah memahami materi berikut sebelum mengerjakan kuis individu maupun kelompok ya. Terima kasih, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.